Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan. Barang siapa yang pengen diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur, dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yanalu thawabahu wa rahmah, dan orang itu mendapatkan pahala dan rahmatnya Allah, dan juga dimasukkan dalam surganya. Sengaja pada kesempatan kali ini kita bahas hal yang seperti itu. Man arada ayyanju min adzabillahi wa yanala thawabahu wa rahmatu wa yudkhula jannatahu falyanha nafsahu an sahwatid dunya. Barang siapa yang pengen diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita hidup di dalam dunia ini, pengen kehidupan kita kehidupan yang penuh ketenangan, penuh dengan kebahagiaan, dan di akhirat pun kita mendapatkan sebuah kenikmatan-kenikmatan yang harus kita lakukan, bukan merupakan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siksa Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yanal thawabahu, dan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak yang kita lakukan, wa yadkhulu jannatahu, dan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, falyanha nafsahu an sahwati dunya, maka cegahlah hawa nafsu kita dari syahwat dunia. Wal yasbir ala syadaidiha, dan kita bersabar terhadap sebuah kenikmatan kesusahan dunia, wa masaibiha, dan juga musibah-musibah yang berada di dalam dunia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, bahwasanya Allah cinta kepada orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ketika kita mendapatkan musibah di dalam dunia, sabar ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan. Kesabaran inilah yang menumbuhkan sifat cintanya Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Wasabru ala aujuhin, sabar ini terbagi menjadi 3. Sabrun ala ta'atillah, sabar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabrun ala maharamihi, sabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Wa sabrun ala musibah, dan sabar terhadap musibah yang ia jalani. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dituntut sebuah kesabaran. Sabar tidak ketika kita dalam keadaan kedinginan, ketika kita dalam keadaan ngantuk, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan sholat subuh. Kesabaran seperti ini harus kita tanamkan di dalam diri kita, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kesabaran dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tanamkan, faman sabara ala ta'atillahi ta'ala a'tallahu yawmal qiyamah salamata mi'ata darajah fil jannah. Barang siapa
yang sabar atas taat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, a'tallahu ta'ala yaumal qiyamah thalatha mi'ata darajah, maka Allah akan memberikan kepada kita besok di yaumil qiyamah 300 derajat di dalam surga kita. Kullu darajatin ma bainas sama'i wal ard, setiap satu derajat yang Allah berikan kepada kita, ma bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Oleh karena itu, luasnya satu derajat di dalam Allah berikan kepada kita yang melakukan kesabaran dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu derajat dibalas luasnya bumi dan langit yang berada di dalam bumi. Lalu bagaimana dengan 300 derajat kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Oleh karena itu, kesabaran di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya kita tanamkan sejak dini mula. Yang kedua adalah sabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak orang yang melakukan minuman keras adalah merupakan suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampukah bagi kita untuk mencegah dari perbuatan agar kita tidak terjebak dalam perbuatan maksiat? Ketika seperti itu berada pada dalam diri kita, maka kita adalah telah melakukan sabar terhadap maksiat. Ketika kita sudah melakukan sabar terhadap maksiat, maka waman sabaru ala makharamillah a'tallahu ta'ala yaumal qiyamah 600 darajah. Barang siapa yang bersabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'tallahu ta'ala yaumal qiyamah 600 darajah, maka Allah memberikan sebuah pahala di hari kiamat 600 derajat. Kullu darajatin mislu ma bainas sama'i sabi'ah wal ardi sabi'ah. Setiap satu derajat digambarkan oleh Allah ma bainas sama'i sabi'ah wal ardi sabi'ah, sesuatu yang berada di langit yang ketujuh dan di bumi ketujuh. Bagaimana kita tahu bahwasanya lapisan bumi di dalam dunia ini ada 7 lapisan? Ketika kita berada dalam sebuah kesabaran dalam melaksanakan apa yang kita mampu mencegah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya Allah akan berikan kepada kita, yaitu 600 derajat, di mana dalam setiap derajat adalah ma bainas sama'i wal ardi sabi'ah, yaitu sesuatu yang berada di langit dan di bumi yang ketujuh. Wa man sabara 'alal musibah a'tallahu ta'ala yaumal qiyamah 700 darajatin fil jannah, kullu darajatin ma bainal 'arsy ila turab. Barang siapa yang mempunyai kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap apa yang ia lakukan di dunia, maka apa yang ia lakukan atas terhadap kesabaran yang ia lakukan di dunia, maka Allah akan memberikan sebuah pahala, yaitu 700 derajat di surga. Setiap derajat bagaikan ars dan turab. Ada sebuah kewajiban bagi kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ma'abdin najalat bilayalatin fa'aqtasama bi ila a'taitahu qabla ayyas al-ani wa istajib lahu qabla ayyad'unani wa ma min 'abdin nazalat bi baliyatun fa'tasim
bi makhluqid duni ila aghliqat abwabas samai alaihi. Barang siapa ketika orang tersebut mendapatkan musibah, fa'tasim bi, dan dia berpegangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ila a'taitahu qabla ayas alani, maka aku akan memberikan kepada dia sesuatu yang belum ia minta, dan apa yang doa yang dipanjatkan oleh dia akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebuah kesabaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita itu mendapatkan sebuah musibah dan pegangan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita semua akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu 'alal 'aqil ayyasbirul bala wa la yashku. Maka ketika orang yang berakal ini tertimpa sebuah masalah, ayyasbirul bala, maka kita harus bersabar ketika Allah memberikan sebuah musibah. Wala yashku, dan kita tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Apapun yang Allah berikan kepada kita, dalam keadaan kita itu diberikan sebuah musibah, maka kewajiban kita adalah ayyasbiro, kita bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Tidak boleh mengeluhnya, karena kalau kita mengeluhnya, maka setiap doa-doa yang kita panjatkan tidak akan dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanzu min adzabil dunya, maka Allah akan menyelamatkan dari siksa dunia dan akhirat. Lianna ashda'il bala'i 'alal anbiya'i wal awliya, karena sesungguhnya besarnya musibah itu pada nabi dan aulia Allah. Qala al-Junadi ba'dadi rahimahullah, al-bala'u sirajul 'arifin. Bala itu adalah merupakan lampu bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita ridho dan bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran dan keridhaan itulah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.